guys, selamat datang di AR Otomotif Channel. Di sebelah gua udah ada Hyundai Staria, sebuah big MPV dari Hyundai yang belakangan memberikan gemparan keras buat Toyota Alphard. Kenapa gue bilang begitu? Karena mobil ini lebih besar dan lebih futuristik ketimbang Toyota Alphard. Ya, mobil ini lebih bongsor daripada Toyota Alphard karena mobil ini memiliki dimensi yang sangat besar, dimana panjangnya itu sekitar 5 meteran lebih, kemudian lebarnya hampir 2 meter dan tingginya juga itu hampir 2 meter. Wow, sangat besar sekali. Namun ground clearance-nya dia hanya 186 mm dan desainnya seperti kalian lihat, seperti mobil-mobil masa depan. Lihat, ini ada lampu LED yang memanjang dari sisi kiri sampai dengan ke kanan dan headlamp di bawah sini yang sudah menggunakan teknologi proyektor ber-LED, dan juga ada fog lamp-nya juga di bawah situ menjadi satu dengan tirai-tirai dari headlamp-nya. Kemudian memiliki grill yang besar-besar dengan dilapisi dengan warna brown gitu, tampilannya menjadi lebih terlihat mewah. Kemudian logo Hyundai-nya yang biasanya chrome kali ini berwarna brown juga, dan tampilannya seperti Robocop yang berubah menjadi sebuah mobil. Dan dari sisi kaca-kacanya juga, kanan kiri depan belakang kaca-kacanya besar-besar semua, jadi sangat big MPV sekali mobil ini. Nah, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera 360, dan ini dia kameranya yang gua agak kurang suka. Dia kameranya itu nongol, nggak ngumpet. Harusnya sih bisa ngumpet di sini ya, jadi nggak terlalu terlihat untuk kameranya. Dan 4 buah sensor parkir di bempernya sini. Ini warnanya clear black piano ya. Nah, kemudian ini juga lampunya dihiasi juga sama warna brown gitu. Bumper bawah dihiasi juga sama warna brownan. Coba kita lihat dapur pacunya. Nah, ini Hyundai Staria menggunakan mesin diesel sama seperti yang dipergunakan oleh Hyundai Santa Fe dan juga Hyundai Palisade. Dia menggunakan mesin diesel 2200 cc 4 silinder segaris yang memiliki tenaga 174,5 horsepower di RPM 3800 dan juga memiliki torsi 430 Nm di RPM 1500. Dan semua tenaganya itu disalurkan ke dua roda depan menggunakan transmisi otomatis 8 percepatan. Nah, yang ketinggalan itu adalah Hyundai Staria ini. Dia menerus dari Hyundai H1 yang sebelumnya diluncurkan oleh Hyundai. Nah, kalau dari samping mobil ini terlihat bongsor bangetnya ya, terutama dari sisi kaca-kacanya yang gede-gede banget. Namun ini kacanya yang bisa dibuka cuman segini doang ya, karena dari dalam kita cuman bisa buka kaca yang ini aja, dan di belakangnya nggak bisa dibuka, polos, dan bentuknya pun polos. Dan ini ada hiasan-hiasan brown di handle-nya, dan spionnya pun berwarna brown yang dilengkapi dengan lampu LED di spionnya. Nah, ini yang paling keren tuh velgnya. Dia velgnya terlihat seperti velg dari masa depan, sangat modern sekali dengan warna premium. Dia warna brown juga dan dilapisi sama ini warna silveran, artinya dia two tone. Dan di keempat rodanya ini sudah dilengkapi dengan rem cakram. Kemudian velg depan belakang itu yang futuristik tadi dibalut dengan ban berukuran 235/55 ring 18. Kalau ini tampilan belakangnya sama seperti tampilan samping dan depannya. Kaca-kacanya besar, dan ini kebetulan kacanya udah ada defoggernya. Kemudian logo Hyundai yang masih dengan warna brown dengan tulisan Staria yang masih nempel di kacanya sini. Kemudian dia memiliki kaca yang besar, pintu yang sangat besar, dan memiliki bumper yang tipis kecil sehingga membuat pintunya menjadi sangat besar sekali. Dan bumpernya pun dilengkapi dengan ini apa namanya, sensor parkir 4 titik, dan ada lapisan brown di bawah sini. Nggak lupa juga mobil ini seperti tadi ada kamera 360-nya, jadi di bawah sini ada kameranya. Kita coba buka bagasinya. Nah, untuk mobil Hyundai Staria ini, kalau kalian mau buka bagasinya, kalian harus bisa menempatkan di posisi yang pas karena pintunya yang sangat lebar. Jadi kalian butuh space yang cukup besar ke belakang untuk membuka bagasinya, terutama kalau kalian semua mau parkir mundur. Nah, terus ini bagasinya, ini merupakan Hyundai Staria yang 9 seater, dan ini row
paling belakangnya agak mepet banget ke belakang. Sebenarnya ini bisa dimaju mundurin, dan kalau ini dimundurin paling mentok itu space bagasinya tidak begitu besar. Kalau misalnya memang butuh bagasi yang lebih besar lagi, Anda bisa melipat bagasinya namun tidak rata setinggi lantai. Jadi lantainya agak terlalu bawah, dan memang ini bisa dimaju mundurin kalau kalian tidak mau melipat bangkunya, namun kalian akan kekurangan space di baris di depan-depannya. Yes, untuk buka tutupnya dia sudah menggunakan elektrik, dan satu lagi yang belum kita bahas itu adalah lampunya yang dia berbentuk seperti pixel-pixel dan dilapisi sama bingkai lampu yang keren ini, dan ini semua berteknologi LED. Lampu sen, lampu senja, dan lampu rem, lampu mundur ada di sini semua. Jadi lebih keren lagi. Ini gua duduk di paling belakang, artinya ini merupakan tempat duduk di row keempat. Karena ini 7-seater, dan Anda jangan menyuruh gua buat ke kanan kirinya karena udah pasti nggak muat. Bisa sih, tapi sempit banget, dan sebenarnya ini bisa dimaju mundurin. Kalau ini mundurnya udah mentok, ini bisa dimaju mundurin, jadi bisa ngeluarin space. Tapi kalau gua majuin, gua rasa tempat duduknya akan jadi lebih nggak enak, terutama yang tengah karena tidak akan dapat ruang yang cukup besar. Kemudian ini nempel, dan nggak bisa gue duduk di tengah sini, di belakang situ kanan. Jadi kita duduk di tengah, dan ini surprisingly ini bisa di reclining. Oke, bisa di reclining. Jadi posisi duduk di belakang tuh walaupun kita berada di kasta terendah di keluarga, tapi kita bisa mendapatkan kenyamanan yang cukup karena di belakang sini udah ada power outlet 2 biji di kanan kirinya, yang surprisingly membuat jadi lebih nyaman main gadget di belakang sini. Kalau ini gua udah duduk di row ketiga, dan ya memang kursinya bisa diatur maju mundur untuk posisi. Recliningnya semuanya masih sangat manual, dan udah dapat seat belt 3 titik. Dan di belakang sini juga nggak cuman di bangku paling belakang dapat power outlet, tapi di bangku di row ketiga ini dia dapat slot USB yang nempel di pojok sini, dan cup holder 2 biji. Kemudian ada tempat penyimpanan handphone saat yang lagi kita cas. Dan di bangku sini itu di belakang sini dia ada tirainya, jadi Anda tidak perlu takut kepanasan di belakang sini, karena di belakang sini pun sudah ada tirainya, jadi sudah lengkap. Ini gua duduk di bangku row kedua, dan ya tadi memang gua agak mundurin, jadi legroomnya sangat luas banget. Sebenarnya tadi kalau kita bangku belakang itu, kalau ini mau agak majuan dikit, yang row ketiga agak majuan dikit, jadi row belakang itu bisa ditempatin orang dewasa 3 orang. Tapi karena gua hari ini lagi pengen nyiksa yang belakang, jadi yang belakang nggak gua legain, yang 2 ini aja gua legain. Nah, duduk di sini itu menurut gua sangat nyaman karena memiliki legroom dan headroom yang cukup luas, dan di sini ada panoramic roof yang cukup besar juga, jadi kenyamanan duduk di belakang sini sangat enak banget. Dan ini maju mundur dan reclining masih manual ya, belum elektrik. Kemudian di sini kanan kirinya ada armrest. Kemudian yang sangat disayangkan menurut gue itu adalah bahan door panelnya karena door panelnya ini semuanya menggunakan plastik keras, jadi terkesan murah, namun semua itu terbayar dengan kenyamanan duduk di belakang sini dan kepraktisan yang diberikan oleh Hyundai kepada kita semua pengguna mobil ini. Nah, mobil ini memang sudah dilengkapi dengan pintu elektrik, dan ada tombol pembuka pintu di sini, dan kita juga bisa pakai tuas yang ada di pintunya sini. Kemudian ada cup holder 2 biji, dan ini ada kantong di belakang bangku tengah, dan ada ini buat gantungan belanjaan nyonya. Jadi kalau nyonya belanja taruh situ aja. Dan ada juga tirai di sini dari atas ke bawah. Jadi Hyundai lebih baik menaruh ini di atas karena kayaknya flexibility-nya lebih bagus dari atas. Dan kacanya seperti yang gue bilang tadi, dari luar itu bisa dibuka, tapi secara manual hanya segini aja. Tok juga bisa. Nah, segitu. Dan itu kalau dari luar itu hanya kurang lebih sekitar 30% ya dari kaca total tengah. Dan ini ada AC, bentuknya bulat-bulat gini, dan pengaturannya ada di sebelah kanan situ, dia di pinggir sudah digital, dan juga ada ini lampu baca. Oke, selebihnya nggak ada. Nah, oh ya, ini kursi baris kedua ini dia bisa diputar ya, putar arah ke sana. Jadi kita bisa putar arahnya gini, ya kan?
putar kan, kita bisa putar arah ke belakang, jadi kita bisa adep-adepan. Kalau kita misalnya bawa customer kita lagi meeting pakai mobil ini, kita bisa saling adep-adepan buat ngebahas sesuatu gitu ya. Kemudian apalagi di belakang sini, oh ya, di sini ada konsol box depan yang cukup besar, nanti kita bahasnya pas kita bahas depan. Dan ini ada cup holder 2 biji, tapi ini sayangnya dia nggak otomatis keluar ya, cuma dikit doang tuh, harus ditarik lagi. Kemudian di sini ada 2 buah port USB dan ada tempat penyimpanan yang cukup luas di sini, tapi sayangnya ini kayak kelihatan bahannya bahan keras semua. Ini dia tampilan dashboard depan dan segala macamnya di depan dari Hyundai Staria. Dan kita lihat di sini sebenarnya tampilannya tidak begitu futuristik, tampil seperti khasnya Hyundai Kia seperti biasa. Dan ini entertainmentnya juga itu khas dari Hyundai Kia juga, sama bentuknya seperti ini semua. Surprisingly instrumen clusternya dia sudah full digital dan bentuknya itu hampir sama kayak Hyundai Santa Fe, hampir sama. Dia juga ada, kalau kita ngesen ke kanan ke kiri, dia juga langsung otomatis kamera akan menuju di kanan kirinya. Nah itu untuk yang tipe signaturenya. Nah kemudian yang paling banyak di sini itu adalah tempat penyimpanannya. Nah, tempat penyimpanannya tuh ada di belakang head unit sini, kemudian ada di depan instrumen cluster, kemudian di tempat biasa di sebelah kiri depan penumpang depan, dan ada di sini yang gede banget ini konsol box, itu tempat penyimpanan gede banget, dan ada cup holdernya 2 biji di konsol boxnya sini. Nah, konsol box ini itu kan ada tertutup ya, posisi tertutup, dan dia ada 2 kali pembukaan. Yang pertama pembukaan itu dia menutup bagasinya, menutup tempat penyimpanannya, kita buka cup holdernya. Namun yang kedua bisa buka secara full dan kita bisa akses tempat penyimpanan yang gede ini. Dan di konsol boxnya ini dia ada hiasan-hiasan ungu di sini yang ada tulisan Staria di tengah, kayak menyala gitu tulisannya, keren. Di bangku pengemudinya ada ini armrest, cuman sebelah kiri doang, nggak sebelah kanan kiri ya. Terus ada panel AC, dia sudah digital, dan yang paling gua suka ini dia pencet-pencetan pencet-pencetan konvensional, jadi lebih enak, nggak touchscreen. Kalau touchscreen itu agak susah ya. Di bangkunya kanan kiri di depan itu ada heater sama coolernya. Kemudian di sini juga ada tombol pengaktifan sensor parkir dan ada buat aktifin kamera 360-nya. Kemudian ini sekarang Hyundai menyematkan semua kendaraannya itu pakai persneling tombol-tombolan gini, udah menghindari persneling yang tuas-tuas gitu, udah sangat modern banget. Dan ini ada wireless charging di sini. Itulah sekarang Hyundai Kia itu dia banyak sekali mengeluarkan wireless charging di setiap kendaraannya. Kemudian di sini ada cup holder yang otomatis kebuka, dan di bawahnya ini ada tempat penyimpanan ya, 2 biji atas bawah karena gede-gede, dan ada port USB 2 biji, yang satu buat nyambung ke head unit dan yang satu buat khusus ngecas. Kemudian port outlet 12 volt, dan di konsol box ini juga ada tempat penyimpanan. Jadi tempat penyimpanannya di Hyundai Staria ini cukup banyak banget. Oke, kita bahas ke kanan setir, itu ada cup holder juga di sini. Kenapa nggak ditaruh di depan AC gitu ya, biar minuman kita tetap dingin. Yes, cup holdernya di sini, dan ada pengaktif stability control, dan ada parking brake-nya tuh ada di sini, cutek brake. Setirnya berbeda dengan Hyundai lainnya, dia bentuknya kayak model new gitu, model baru dengan aksen-aksen mewah seperti ada silver-silveran yang membuat tampilan setirnya ini jadi lebih mewah, dan ada pedal shift di belakangnya. Kemudian seperti biasa di belakangnya sini ada wiper dan lampu-lampuan buat akses itu, dan setir ini sudah tilt dan juga sudah teleskopik. Ke kanan lagi kita ngelihat door panel pintu yang besar. Kalau kita buka itu pintunya itu besar banget, dan ini ada 2 buah power window kanan kiri depan doang karena belakang itu dia manual, dan ada electric mirror, dan electric mirror sudah dilengkapi dengan automatic retract. Kemudian ada tempat penyimpanan di bawah dan cup holder dan tempat penyimpanan lagi yang cukup besar. Oke, lanjut sun visor gede-gede tapi bahannya keras kanan kiri, dan ada kacanya yang kalau dibuka mentok itu lampunya otomatis nyala. Kemudian ini spion tengah yang sudah otomatis dynamic-nya, dan ada defoggernya di kacanya situ. Dan kita beralih ke sini, itu ada berwarna hitam black piano. Ini untuk akses buka bagasi belakang bisa dari depan sini, buka pintu tengah bisa dari depan sini juga, dan kita bisa buka sunroof dan panoramic roof lewat sini juga. Udah lengkap banget. Nah, ini lampu-lampuannya semuanya sudah LED ya. Untuk bangku depan dia sudah elektrik di kanan kirinya, dan yang bangku depan ini yang penumpang kita bisa akses maju mundurnya juga lewat
bangku belakang. Jadi kita kalau misalnya di belakang kurang lega, kita bisa lipat majuin bangku depan lewat kanan situ. Udah sangat praktis sekali. Itu tadi review kami tentang Hyundai Staria ini. Menurut kami overall mobil ini memang cukup besar dan lebih besar memang daripada Toyota Alphard. Namun mobil ini memang akan menyangsang pasar dari Toyota Alphard. Untuk harganya sendiri mobil ini dihargai mulai dari harga 800 jutaan. Dan untuk tipe yang paling tertinggi dan 7 seater itu harganya kurang lebih di bawah Alphard sekitar 200 jutaan lebih murah Hyundai Staria ini. Oke. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Saat ini gue sedang mereview mobil ini di Hyundai Margonda, Depok. Dan kalau kalian mau sekedar tanya-tanya atau mau beli mobil di daerah Depok, silakan hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi dan dapatkan hal-hal menarik yang ada di Hyundai Margonda ini. Oke, sementara itu dulu video kami. Jangan lupa untuk like jika Anda suka dengan video ini, kemudian komentar bagaimana komentar Anda tentang Hyundai Staria ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe jika Anda belum dan aktifkan tombol loncengnya. Bersama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam otomotif.